Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi trigonometri. Materi ini adalah materi prasyarat untuk persamaan trigonometri yang penjelasannya sudah kalian lihat di minggu sebelumnya, dan di sini untuk memudahkan mengerjakan persamaan trigonometri yang sederhana maupun persamaan trigonometri lanjutan, kita perlu mengenal dulu tentang trigonometri. Materi ini sudah kalian pelajari di kelas 10 dan di sini akan diulang sedikit. Oke. Yang pertama adalah ukuran sudut dalam trigonometri itu ada dua, yaitu ukuran sudut dalam derajat dan ukuran sudut di dalam radian. Oke. Untuk ukuran sudut dalam derajat itu menggunakan derajat yang lingkaran kecil ini, sedangkan ukuran sudut dalam radian itu menggunakan pi radian. Di sini syaratnya adalah kalian harus bisa merubah sudut itu dari derajat menuju radian ataupun dari radian menuju derajat. Oke ya, di sini ada dua contoh soal. Yang contoh pertama, untuk contoh A adalah menyatakan sudut dalam radian. Di sini 150 derajat ataupun sudut-sudut yang lain, jika kita merubah menjadi radian maka kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Oke, di sini kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi 30, maka kita dapatkan 5, dan di sini dibagi 30 maka kita dapatkan 6. Maka hasilnya adalah 5 per 6 pi radian. Seperti itu. Untuk contoh yang B, merubah 210 ke dalam bentuk radian, maka 210 ini kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Di sini masing-masing kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi 30, hasilnya adalah 7. Untuk 180 kita bagi 30, hasilnya adalah 6. Maka di sini 7 per 6 pi radian. Seperti itu. Untuk nomor 2, kita diminta menyatakan sudut pi per 2 radian dalam bentuk ukuran derajat. Di sini untuk merubah pi per 2 menjadi ukuran derajat, maka pi per 2 ini kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Jadi kalau tadi merubah ukuran sudut dari derajat menuju radian itu kita kalikan pi per 180, maka ketika merubah radian menuju derajat yaitu kita kalikan 180 derajat per pi. Di sini pi-nya kita sederhanakan, hilang, maka di sini 2 dan 180 juga kita sederhanakan. 180 dibagi 2 itu adalah 90 derajat. Maka di sini pi per 2 radian hasilnya dalam derajat adalah 90 derajat. Untuk yang B, merubah 2 per 3 pi radian ke dalam bentuk derajat, maka 2 per 3 pi kita kalikan 180 per pi. Di sini untuk pi-nya kita coret, 180 kita bagi 3 adalah 60 derajat. 60 dikalikan 2 hasilnya adalah 120 derajat. Ini adalah cara mengganti ukuran sudut dalam derajat dan radian. Oke, yang kedua, di sini sudut pada kuadran. Kuadran itu dibagi menjadi 4. Daerah ini adalah kuadran 1. Kuadran 1 itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Itu disebut kuadran 1. Kemudian dari 90 derajat menuju 180 derajat ini disebut dengan kuadran 2. Kemudian 180 derajat sampai 270 derajat ini adalah kuadran 3. Oke, dan di sini 0 derajat itu berhimpi dengan 360 derajat. Antara 270 derajat sampai 360 derajat itu adalah kuadran 4. Seperti ini. Jadi kuadran itu dibagi menjadi 4. Kuadran 1 itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian kuadran 3 itu antara 180 derajat sampai 270 derajat.
dan kuadran 4 itu antara 270 derajat dan sampai dengan 360 derajat. Oke, materi ini tentu saja kalian sudah bisa karena ini sudah dipelajari di kelas 10. Oke, di sini kita lanjutkan. Untuk kuadran itu, dari kuadran 1 sampai kuadran 4 di sini memuat trigonometri, yaitu trigonometri kita mengenal sudut-sudutnya, yaitu dari sinus, kosinus, tangen, kosekan. Kosekan ini bisa kalian tuliskan seperti ini atau CSC, ini sama bacanya, kosekan. Kemudian sekan atau bisa disingkat seperti ini. Kemudian kotangen. Kotan itu adalah kotangan atau bisa dituliskan kotangan seperti ini. Ini cara membacanya sama ya. Sini. Kalau di buku nanti ada berbagai versi, yaitu bisa menuliskan kosekan dalam bentuk lengkapnya ataupun dalam bentuk singkatannya seperti itu. Oke, kuadran 1 itu semua sudutnya positif. Jadi di sini dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen itu semuanya nilainya adalah positif. Untuk kuadran 2 itu yang positif hanya sinus dan kosekan. Jadi sinus itu kebalikannya adalah kosekan atau seperti ini. Sinus sama dengan 1 per kosekan, kemudian kosinus adalah 1 per sekan, dan kotangen adalah 1 per tangen atau kebalikannya seperti ini. Berarti tangen adalah 1 dibagi kotangen. Ini sudah kalian pelajari di materi identitas trigonometri. Silahkan dibuka kembali. Di sini kuadran 2 yang positif adalah sinus dan kebalikannya, yaitu sinus dan kosekan nilainya positif. Maka untuk kosinus dan kebalikannya kosinus adalah sekan. Kemudian tangen dan kebalikannya tangen adalah kotangen, itu nilainya adalah negatif. Untuk kuadran 3 yang positif adalah tangen dan kotangen. Maka artinya sinus, kosekan, kosinus, dan sekan itu nilainya adalah negatif. Yang positif adalah tangen dan kotangen. Untuk kuadran 4 yang positif adalah kosinus dan sekan. Maka yang lainnya seperti sinus, kosekan, tangen dan kotangen itu nilainya adalah negatif. Kalau kita tuliskan di dalam tabel ini, maka di kuadran 1 itu yang positif adalah sinus dan kebalikannya, di kuadran 1 itu semuanya positif. Oke, seperti ini. Oke ya, di kuadran 1 semuanya positif. Untuk di kuadran 2 itu yang positif adalah sinus dan kosekan seperti ini, maka yang lainnya adalah negatif. Untuk kuadran 3 yang positif adalah tangen dan kotangen, maka yang lainnya nilainya adalah negatif. Untuk kuadran 4 yang positif adalah kosinus dan yang positif adalah sekan, maka yang lainnya nilainya juga negatif seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Di sini dari sinus sampai kotangen dengan sudutnya 0 derajat sampai dengan 90 derajat, 0, 30, 45, 60, 90 dan kelipatannya. Itu nilainya adalah sudut-sudut istimewa, artinya dia mempunyai nilai sendiri. Untuk sudut 10 derajat ataupun di luar 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat itu adalah sudut-sudut yang tidak istimewa yang harus dicari dengan kalkulator ataupun tabel. Tapi di sini untuk sudut-sudut istimewa dia sudah mempunyai nilai sendiri. Di sini untuk sinus 0 derajat itu adalah 0 nilainya. Kemudian sinus 30 derajat nilainya adalah 1/2. Sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2.
Sinus 60 derajat adalah setengah akar 3 dan sinus 90 derajat adalah 1. Ini cara membaca tabelnya. Misalkan yang ditanyakan adalah tangan 90 derajat. Oke. Tangan 90 derajat. Nilai tangan 90 derajat itu berapa? Kita lihat tangan di sini. Kemudian 90 derajat di sini. Berarti tangan 90 derajat itu adalah tidak terdefinisi. Seperti itu. Kemudian misalkan kosekan 45 derajat. Oke, kita lihat kosekan itu di sini CSC dan kita lihat 45 derajat di sini. Maka ketika kita tarik ke sini, pertemuannya ada di akar 2. Maka nilai dari kosekan 45 derajat itu adalah akar 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita mengenal nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Di sini kita mulai dari kuadran 2 karena kuadran 1 itu adalah nilainya semuanya positif, berarti sinus sampai kotangan nilainya positif dan relasi tetanya itu adalah theta. Kalau kuadran 2 itu relasi dengan 180 dikurangi theta. Di sini maka untuk semua sudutnya itu sama, yaitu menggunakan 180 derajat dikurangi theta. Itu untuk kuadran 2. Jadi dari sinus sampai kotangan itu 180 dikurangi theta. Theta alfa itu mempunyai nilai yang sama ya. Di sini hanya simbolnya saja. Kemudian di sini kuadran 2 yang positif adalah sinus dan kosekan. Sama ya seperti tadi. Kemudian di sini di kuadran 3 yaitu relasi theta dengan 180 derajat plus theta. Oke ya, di sini berarti semuanya ketika kita menghitung di kuadran 3 adalah 180 derajat plus theta. Untuk kuadran 4 di sini berelasi dengan 360 derajat dikurangi theta, maka di sini semua sudutnya itu menggunakan 360 derajat dikurangi theta. Untuk nilai positif dan negatifnya itu adalah nilai sudut di berbagai relasi di berbagai kuadran yang sudah tadi kita pelajari. Oke ya. Oke, dari sudut-sudut berelasi itu bisa kita tarik kesimpulan. Di sini kuadran itu dibagi menjadi 4, yaitu 0 derajat sampai 90 derajat itu adalah kuadran 1. Kemudian dari 90 derajat sampai 180 derajat itu adalah kuadran 2. Dari 180 derajat sampai 270 derajat itu adalah kuadran 3. Kemudian dari 270 derajat sampai 360 derajat ini adalah kuadran 4. Oke. Di sini kuadran 1 itu alfa atau theta. Ini adalah simbolnya ya. Kita tadi menggunakan theta, berarti kuadran 1 itu adalah theta. Kuadran 2 itu adalah 180 dikurangi dengan theta. Kenapa? Karena kuadran 2 itu antara 90 derajat sampai 180. Berarti di sini semua sudut-sudut di antara 90 sampai 180, yaitu ada sudut 100, 110, 120. Itu dicari dengan 180 dikurangi theta. Untuk kuadran 3 itu adalah 180 derajat ditambah dengan theta. Ya, karena di sini kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat. Untuk kuadran 4 antara 270 derajat sampai 360 derajat, maka kita menggunakan 360 derajat dikurangi theta seperti ini. Ini untuk perbandingan trigonometri pada sudut-sudut berelasi yang akan kita gunakan di pertemuan selanjutnya, dan sudah sedikit kita bahas untuk persamaan trigonometri sederhana di pertemuan sebelumnya. Untuk videonya akan Ibu berikan di bawah video ini, silahkan dipelajari untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.